Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Saya Ari, teman belajar Data Analytics dan karir kamu. Hari ini saya akan membahas topik lanjutan dari series data management di Excel. Pertama-tama, apa sih itu validasi data? Secara sederhana, validasi data memungkinkan untuk kita mengontrol jenis data ataupun nilai yang dimasukkan ke dalam sebuah sel. Hal ini tentunya penting ketika kita menginput data dan menjaga integritas data kita, seperti menjaga konsistensi dan keakuratan data yang kita input. Bayangkan saja jika kamu mengolah database karyawan. Kamu ingin memastikan kolom tanggal lahir hanya berisi tanggal yang valid, atau kolom kota yang kamu input juga benar. Nah, disinilah data validasi berguna buat di Excel. Ada beberapa validasi data yang dapat kita implementasi di Excel. Yang pertama adalah validasi data terkait dengan tanggal. Yang kedua, validasi data terkait dengan numerik data. Yang ketiga, validasi data terkait dengan kumpulan-kumpulan data yang sudah kita miliki di database kita. Mari kita mulai dengan contoh dasar, yaitu menginput tanggal. Nah, di bagian sini kita memiliki kolom A, yaitu order date, di mana kita ingin menginput tanggal yang kita sesuaikan dengan urutan kita, yaitu pastikan tanggal yang diinput di rentang Januari 2024 sampai Desember 2024 dan implementasi data validasinya. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman sudah membuka Excel di part ini, dan di bagian sini kalian bisa ngeblok datanya, yaitu kolom A. Nah, namun teman-teman tidak mengeblok judulnya, yaitu order date-nya. Caranya adalah kontrolnya ditahan di keyboard, kemudian klik kiri. Nah, sudah. Di sini kita mau pasang validasi tanggal. Pertama, caranya adalah teman-teman ke menu data. Di bagian menu data di sini nanti ada fitur namanya data validasi. Nah, ini diklik. Nah, kemudian karena kita ingin memvalidasi berupa tanggal, pastikan teman-teman di sini pilih yaitu date. Nah, di bagian sini karena kita ingin spesifik data tanggal yang diinput adalah Januari 2024 sampai Desember 2024. Nah, di sini teman-teman cukup menginput tanggal 1, kemudian bulan 1 tahun 2024. End date-nya yaitu 31 Desember 2024 juga. Nah, ini adalah setting sederhana dalam validasi data. Yang kedua adalah teman-teman bisa menginput message atau pesan yang ingin disampaikan ke user saat mereka menginput tanggal. Title-nya adalah input tanggal. Input message-nya apa? Input tanggal dari Januari 2024 sampai Desember 2024. Nah, kemudian di section error alert, teman-teman bisa memilih yaitu untuk memberikan perintah berupa stop atau warning atau sekedar informasi. Kalau saya pribadi, kalau menginput data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan validasi data yang kita tentukan, maka teman-teman bisa lakukan langsung yaitu stop saja. Nah, di bagian title ini adalah informasi bahwa ketika user salah, kita beri judul yaitu input tanggal salah. Nah, error message-nya adalah sesuai dengan input message-nya, yaitu inputlah tanggal dari Januari 2024 sampai Desember 2024. Dan kalau sudah, bisa klik OK saja. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Yang pertama, kalau misalnya kita arahkan mouse-nya kita ke baris di kolom A, ini akan ada informasi berupa input tanggal. Input tanggal dari Januari 2024 sampai Desember 2024. Dan kalau kita input data di sini, yaitu tanggal 1 bulan 5 tahun 2024 berhasil. Sedangkan kalau kita input tanggal 1 bulan 5 tahun 2023, maka apa yang terjadi? Terdapat error. Dan kita stop, tidak kita input datanya. Dan informasi error di sini adalah input tanggal salah. Maka inputlah tanggal dari Januari 2024 sampai Desember 2024. Oke, nah itu
Salah satu contoh ketika kita memasang validasi data berupa tipe data tanggal. Sebelum kita lanjut ke contoh data validasi lainnya, mari kita bahas tips dan trik saat menggunakan validasi data di Excel. Yang pertama, uji validasi data yang kamu sudah implementasikan. Nah, di sini pastikan kamu sudah menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan kebutuhan saat kamu menginput data di Excel. Gunakan input deskripsi yang jelas. Artinya, di sini ketika user menginput data, pastikan mereka paham apa yang diinput melalui deskripsi yang sudah kamu implementasi. Tinjau dan perbarui validasi data yang kamu terapkan. Seiring berjalannya waktu, tentu saja data yang diinput makin banyak dan pastikan validasi data yang kamu implementasikan sudah bisa diterapkan di data yang baru. Sekarang kita akan lanjut ke validasi yang kedua, yaitu validasi angka atau numerik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di kolom B, yaitu judulnya adalah Order ID. Dan order ID di sini adalah nilai angka berupa transaksi yang kita lakukan di toko yang kita lagi belanja misalnya. Dan di sini karena kita ngomongin soal angka, maka teman-teman ketika user menginput angka, maka pastikan angka yang diinput benar-benar angka, bukan teks ataupun tanggal. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman seperti biasa di kolom sebelumnya, yaitu kolom A, kita blok dulu kolom B, namun kita tidak blok judulnya. Jadi tahan Ctrl di keyboard dan klik kiri. Nah, di sini kita ke menu data lagi dan teman-teman bisa klik data validation. Nah, selanjutnya teman-teman ke bagian setting dan pilihlah yaitu whole number. Kalau whole number di sini artinya yang nilai absolut saja. Tapi kalau misalnya teman-teman pilih yang angka desimal, berarti teman-teman bisa menginput nilai berupa desimal. Nah, kalau karena kebutuhan di sini adalah order ID yang absolut angka, maka teman-teman bisa pilih whole number. Dan untuk order ID sendiri pastinya angkanya lebih dari 0, sehingga kita bisa memilih yaitu datanya yang kita pilih greater than, minimumnya adalah 0 gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa masuk ke section berikutnya yaitu input message dan kita beri pesannya yaitu input angka, di mana message-nya adalah input angka lebih dari 0 untuk order ID. Error alertnya input angka salah. Dan error message-nya kita samakan saja dengan message input, lalu kita masukkan ke sini dan klik OK. Nah, ini semua baris yang ada di kolom B sudah kita pasang data validation. Kita ambil contohnya yang pertama yaitu kita input nilai 100. Nah, input berhasil. Namun, ketika order ID kita input kurang dari 0 yaitu minus 100, apa yang terjadi? Yaitu input angka salah. Oke? Nah, itu bagaimana cara kita melakukan validasi data berupa tipe data angka. Nextnya bagaimana? Mari kita lihat validasi data yang ketiga. Anyway, aku akan mengadakan webinar di Zoom tentang tips di Excel untuk menginput data menggunakan form di Excel tanpa input data di sel secara manual. Webinar ini akan dilakukan di akhir Juli 2024. Kamu bisa mendaftar di link di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke validasi data yang ketiga, yaitu validasi data berupa dari kumpulan-kumpulan data yang ada di database kita. Di sini saya kasih contoh terkait dengan produk name atau nama produk yang ingin kita input di dalam transaksi datanya kita. Nah, di sini saya sudah siapkan satu worksheet namanya database, di mana database ini adalah isinya kumpulan-kumpulan nama produk. Nah, tentunya di sini kendalanya adalah ketika usernya kita ingin menginput data secara free text atau kita masukkan data teks di dalamnya, sometimes
user akan typo. Nah, ini yang jadi kendala ketika user nginput data yang sifatnya teks. Dan karena di sini list produk sudah kita siapkan, maka user dengan mudah yaitu melakukan validasi data dengan cara apa? Mari kita lihat dari sisi prakteknya. Yang pertama, kita blok lagi kolom C, tidak kita blok nama produknya atau judul kolomnya. Jadi kita klik kiri, tahan kontrol keyboard dan klik kiri. Nah, di sini teman-teman bisa ke menu data dan kita pilihlah fitur data validation. Nah, di bagian setting, teman-teman tinggal pilih yaitu list. Nah, list di sini adalah mengatur ketika kita menginput data yang berupa teks, kita ambillah data tersebut dari kumpulan-kumpulan data yang ada. Nah, di sini teman-teman bisa klik source-nya, lalu kalian ke bagian database, lalu kalian bisa blok data dari list produk yang ada. Nah, kalau sudah kita bisa klik ini dan kita ke bagian input message, lalu title-nya adalah input produk, nama produk. Nah, lalu di sini adalah input nama produk sesuai dari database. Nah, ini kita copy, kita ke bagian error alert, lalu kita masukkan input nama produk salah. Maka error message-nya kita samakan dengan input message. Dan kalau sudah, kita klik OK. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah kita bisa memilih produk yang kita inginkan berdasarkan dari drop down yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi user dengan mudah memilih, oke, produk yang dipilih adalah Eldon Folk misalnya. Nah, jadi kalau kita implementasi ke 3 kolom ini, yang pertama adalah kita masukkan tanggal 12 bulan 8 tahun 2024, kemudian order ID-nya yaitu 9078 dan seterusnya. Lalu untuk produk name-nya kita ambil yaitu di sini untuk produknya kita ambil Mitel 5320 IP phone. Nah, oke. Itu adalah salah satu validasi data berupa kumpulan-kumpulan data yang ada di database-nya kita. Bagaimana? Sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana cara menjaga keakuratan data kamu di Excel. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, tentunya kamu bisa memastikan bahwa data yang kamu input tetap bersih, konsisten, dan juga akurat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk tips dan tutorial lainnya. Terima kasih sudah menonton dan see you di video selanjutnya.